Selamat siang, Bu. Kami berasal dari kelompok yang akan menjelaskan tentang bank rekonsiliasi, yang dimana saya ditemani oleh teman saya, ada Elizabeth, Felicia, dan juga Vanessa Kezia. Apa sih itu bank rekonsiliasi atau rekonsiliasi bank? Nah, rekonsiliasi bank ini adalah proses di mana membandingkan saldo kas perusahaan dengan saldo yang telah dicatat pada laporan bank. Yang dimana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa transaksi perusahaan itu sudah tercatat dengan benar atau sesuai. Nah, berikut merupakan contoh soal yang akan kita kerjakan hari ini. Di sini dicatat bahwa PT Friends memiliki rekening giro pada Bank Warner sejak tahun 2010. Nah, perusahaan ini menerima rekening koran yang dikirim oleh pihak bank setiap bulannya. Nah, pada saldo rekening koran perusahaan per 30 April 2024 adalah 65.220. Sedangkan saldo kas PT Friends menurut catatan pembukuan perusahaan itu adalah 65.750 di tanggal yang sama. Nah, pertama di sini kita akan mencatat tentang pembukuannya dari pihak bank dan juga akuntan perusahaannya. Nah, di sini dikatakan ada cash balance per bank dan juga per box. Per bank ini adalah yang diberikan oleh bank atau rekening koran dan juga per box ini adalah pencatatan pembukuan. Di sini dikatakan saldo rekening koran perusahaan per 30 April 2024 adalah 65.220. Nah, rekening koran ini kan adalah pihak dari pihak bank dong. Maka kita akan mencatatnya pada cash balance per bank dengan nilai 65.220. Selanjutnya, sedangkan saldo kas PT Friends menurut catatan pembukuan perusahaan adalah 65.750 pada tanggal yang sama. Nah, kita akan mencatatnya pada cash balance per book, yaitu dengan nilai 65.750. Nah, kita akan mulai dengan nomor pertamanya, yaitu bank telah mengkredit rekening perusahaan sebesar 2.160 untuk pendapatan jasa giro dan mendebit sebesar 480 untuk beban administrasi bank selama bulan April 2024. Karena di sini dikatakan bank telah mengkredit, tentu saja bank udah mencatat. Nah, di sini adalah mengkredit, yaitu menambah jumlah uang pada rekening perusahaan. Tentu saja akuntan perusahaan tuh pasti belum mencatatnya, karena hanya bank yang baru mencatat. Maka di sini kita akan menambahkannya pada cash balance per booknya, yaitu menambahnya sebagai revenue dengan total 2.160. Sedangkan tadi dikatakan ada beban administrasi. Nah, beban administrasi di sini akan kita catat sebagai bank service charge senilai 480. Selanjutnya adalah PT Joy melunasi hutangnya kepada PT Friends dengan mentransfer sejumlah uang sebesar 3.290 ke rekening perusahaan di Bank Warner. Namun, akuntan perusahaannya tuh salah mencatat menjadi 3.920. Nah, karena jumlah yang ditransfer dan yang dicatat oleh akuntan perusahaan berbeda, yang dimana akuntan perusahaannya tuh lebih besar dibandingkan yang di hutang yang ada pada perusahaan PT lain, PT Joy, maka kita akan menambahkannya sebagai error in recording. Kenapa? Karena dia adalah kesalahan pencatat dari akuntan perusahaannya. Dia mencatat lebih dong. Maka kita akan menguranginya tuh dari 3.920 dikurangi 3.290. Hasilnya adalah 630. Selanjutnya ada seorang pelanggan melunasi hutangnya senilai 38.000 melalui transfer langsung ke rekening perusahaan di Bank Warner. Namun akuntan perusahaannya itu belum mencatat. Nah, maka kita akan memasukkannya ke cash balance per book. Kenapa? Karena akuntannya itu belum mencatat. Yaitu menambah jumlah keuangan kita. Kita akan memasukkannya sebagai payment karena dia menulisnya itu sebagai melunasi hutang dengan total 38.000. Nah, selanjutnya ada
Bank telah keliru mendebit dana senilai 10.080 untuk pengambilan uang yang dilakukan oleh perusahaan senilai 10.800. Nah, karena ini telah dikatakan pada bank telah keliru mendebit, maka ini adalah kesalahan di bank. Nah, dengan total uang yang diambil itu nggak sesuai sama yang dicatat sama bank. Makanya kita harus mengurangi uang yang ada di rekening kita. Karena bank tuh mencatatnya tuh kurang dari yang kita ambil dong. Maka kan kita kurangin dari 10.800 dengan 10.080. Yang kita akan dapatkan adalah 720. Nah, kita kan mencatatnya sebagai bank error karena ini kekeliruan dari si bank, bukan perusahaan atau itu ya. Selanjutnya, cek yang diterima dari PT Friends atas penagihan piutang pada 29 April 2024 adalah sebesar 5.400. Tidak dapat dicairkan karena dana pelanggan saldo pelanggan tuh nggak cukup. Nah, karena cek tuh pasti kan kita harusnya udah menerima uangnya kan. Tapi karena dananya tuh gak bisa, karena dana pelanggannya tuh gak cukup, maka kita kan mencatatnya sebagai NSF. Karena ini tuh sebenarnya ada pelunasan, tetapi karena dananya gak cukup, makanya gak bisa kan. Makanya kita gak bisa mencatatnya terlebih dahulu. Kita harus menguranginya di sini. NSF tuh apa? NSF tuh adalah non-sufficient fund, atau dana yang kurang. Dana yang tidak bisa mencukupi untuk membayar. Nah, kita akan memasukkannya dengan total 5.400. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Felicia. Silakan, Feli. Oke, jadi di sini aku bakal lanjut yang ke transaksi yang ke F. Setoran cek yang diterima oleh PT Monika sebesar senilai 25.900 pada tanggal 30 April baru dicatat oleh bank pada tanggal 1 Mei 2024. Nah, ini tuh jurnalnya itu lebih kayak deposit in transit. Jadi, kenapa dia deposit in transit? Karena, seperti yang dibahas di soal, setoran cek yang diterima dari PT Monika. Kita bisa dapat cek dari customer buat pelunasan piutang kan. Nah, baru dicatat oleh bank 1 April di periode selanjutnya. Jadi tuh hitungannya itu tuh, ceknya itu udah diterbitkan, tapi belum kita cairin. Karena masih di jalan, karena belum dicatat kan. Makanya kita akan jurnal di add per bank 25.900 dengan keterangan deposit in transit di add karena menambah saldo kas di bank. Terus ada transaksi yang ke G. Penarikan cek oleh PT Friendship sebesar 2.300 telah keliru didebit oleh Bank Warmer ke rekening milik PT Friends. Jadi tuh ini tuh kondisinya itu kita tuh kayak kena bank error karena yang seharusnya dipotong uangnya itu PT Friendship karena dia yang narik cek, tapi rekening kita yang saldonya berkurang. Makanya kita akan menambahkan saldo bank kita di add dengan keterangan bank error sebesar 2.300. Terus transaksi yang ke H, bagian akuntansi perusahaan belum mencatat pembayaran utang usaha kepada PT Candler sebesar 9.400 sampai dengan 30 April 2024. Jumlah ini telah didebit oleh bank sesuai pemerintah Direktur Keuangan Perusahaan. Jadi, di sini tuh bagian akuntansi belum mencatat pembayaran utang. Jadi kita aslinya tuh udah ngeluarin duit, tapi belum dicatat nih sama perusahaan untuk pembayaran utang kepada PT Candler senilai 9.400. Maka kita akan catat 9.400 itu di pengurangan saldo kas perusahaan. Jadi cash imbalance per book-nya itu bakal berkurang sebesar 9.400 dengan keterangan payment. Karena kita keterangannya itu tadi adalah membayar utang. Terus kemudian yang I, perusahaan membayar utang usaha kepada PT Pope dengan cek senilai 2.700. Namun sampai dengan 30 April 2024, PT PO belum mencairkan cek tersebut. Jadi di sini tuh itu bisa disebut dengan outstanding check. Kenapa outstanding check? Karena perusahaan itu tuh udah ngeluarin cek. Terus penerimanya ini, si supplier ini belum cairin, tapi secara pembukuan kita tetap bakal harus mencatat adanya pengeluaran. Nah,
Cuman karena bank yang belum mencatat pengeluaran, maka kita akan menambahkan cash balance per book-nya itu ada pengeluaran outstanding check sebesar 2.700 karena belum dicairkan oleh supplier. Oke, mungkin sekian saja. Terima kasih. Nah, kemudian saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian untuk bank rekonsiliasi. Nah, untuk bank rekonsiliasi itu untuk membuat jurnalnya tuh cukup mudah karena hanya menggunakan transaksi dari perusahaan saja. Nah, yang pertama tuh ada add revenue sebesar 2.160. Nah, untuk jurnalnya itu ada cash pada sales revenue sebesar 2.160. Kemudian ada di less-nya bank service charge sebesar 480. Nah, untuk jurnalnya itu cash pada service charge sebesar 480. Kemudian ada di last lagi error in recording sebesar 630. Nah, untuk jurnalnya sendiri itu ada account receivable pada cash sebesar 630. Nah, kemudian 3 jurnal lagi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Vanessa Asia. C. Seorang pelanggan melunasi hutangnya senilai 38.000 melalui transfer langsung ke rekening perusahaan di Bank Warner, namun akuntan perusahaan belum mencatatnya. Untuk pencatatan jurnal penyesuaiannya, kita mencatat kas di debit, lalu akun piutang di kredit untuk menghapus piutang yang ada. Selanjutnya, bank telah keliru mendebit dana senilai 10.080 untuk pengambilan uang yang dilakukan oleh perusahaan senilai 10.800. Di sini, perusahaan tidak melakukan pencatatan. Selanjutnya ada E. Cek yang diterima dari PT Friends atas penanggihan piutangnya pada 29 April 2024 sebesar 5.400 tidak dapat dicairkan karena dana pelanggan tidak cukup. Untuk jurnal penyesuaiannya, kita akan menaruh account receivable di debit, lalu di kredit ada sales revenue dengan nominal sebesar 5.400. Selanjutnya ada F, setoran cek yang diterima dari PT Monika senilai 25.900 pada tanggal 30 April 2024 baru dicatat oleh bank pada tanggal 1 Mei 2024. Kita tidak melakukan pencatatan untuk yang F. Selanjutnya di G, penarikan cek oleh PT Friendship sebesar 2.300 telah keliru didebit oleh Bank Warner ke rekening milik PT Friends. Jadi untuk pencatatannya tidak dilakukan karena ada keliru dari banknya langsung. Selanjutnya ada H, bagian akuntansi perusahaan belum mencatat pembayaran utang usaha kepada PT Chandler sebesar 9.400 sampai dengan 30 April 2024. Jumlah ini telah didebit oleh bank sesuai perintah Direktur Keuangan perusahaan. Karena dikasih tahu untuk yang H, bagian akuntansi perusahaan belum mencatat pembayaran utang usaha kepada PT Chandler. Jadi untuk pencatatannya ada cash di debit dan account payable di kredit. Lalu untuk selanjutnya, untuk yang bagian I, perusahaan membayar utang usaha kepada PT Fobi dengan cek senilai 2.700 namun sampai dengan 30 April 2024 PT Fobi belum mencairkan cek tersebut. Di sini kita tidak mencatat di jurnal kas kita. Jurnal penyesuaian kita. Dengan ini saya akhiri, sekian dan terima kasih.